Halo semuanya, selamat datang kembali di Upscale Channel. Semoga kita semuanya ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas apa saja rutinitas para pebisnis sukses di awal bulan. Penasaran gak guys? Pastinya pada kepo dong ya. Kan kita pengen sukses juga. Tapi sebelumnya boleh banget dong subscribe dulu ya channel ini. Terus kasih like dan nyalakan notifikasinya. Kamu bakal dapatkan update video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ya ke rutinitas yang pertama nih. Evaluasi transaksi keuangan atau cash flow bisnis kamu. Sampai saat ini masih banyak loh pengusaha khususnya yang masih skala UMKM mengabaikan aliran cash flow-nya. Padahal nih sesungguhnya yang namanya evaluasi transaksi keuangan itu sangat penting banget karena dapat digunakan sebagai indikator dari speedometer usaha kamu. Tunggu deh, ini maksudnya gimana ya? Gampangnya, coba kamu amati berapa sih besaran pemasukan kamu dan berapa juga pengeluaran dari bisnis kamu itu. Setelah kamu hitung jumlahnya, coba kamu bandingkan ya, apakah pemasukan bisnis kamu lebih besar atau jangan-jangan lebih sedikit dari pengeluarannya. Kalau pemasukan bisnis kamu lebih banyak dari pengeluarannya, itu artinya bagus, bisnis kamu menghasilkan dan berkelanjutan. Kamu bisa menggunakan selisih di antara keduanya untuk memperkuat fondasi bisnis kamu. Bisnis kamu jadi makin besar dan berkembang. Sebaliknya, kalau pemasukan bisnis kamu ternyata lebih sedikit ya atau minimal sama dengan pengeluarannya, maka segera banget harus ada yang kamu benahi dari cara kamu berbisnis. Kamu cek lagi pos mana yang menjadikan pengeluaran kamu itu besar banget. Kemudian, kamu dan tim coba pikirkan, kamu rembukin deh gimana agar pengeluaran tersebut bisa kamu minimalisir. Contohnya, kamu mencari supplier lain yang menyediakan bahan baku dengan harga yang lebih murah tapi kualitasnya sama. Atau coba kamu cek pos pendapatan kamu. Kira-kira ada nggak ya sumber pendapatan lain yang bisa meningkatkan pendapatan total? Atau kamu coba cari cara gimana dengan sumber-sumber yang ada tapi pendapatan bisa meningkat. Misalnya lagi nih, aku kasih contoh, kamu bisa membuka bisnis kamu lebih awal daripada waktu biasanya. Kalau misalnya kamu udah mengevaluasi cash flow kamu, yuk kita lanjut ke step yang kedua. Nih, rutinitas yang kedua itu yaitu memperkuat fondasi bisnis. Ibarat rumah, apabila fondasinya bagus, maka rumah tersebut akan kokoh berdiri sekalipun hujan badai menerpa. Begitu pula dengan yang namanya berbisnis. Sebagai pebisnis, kamu harus rutin banget memperkuat fondasi bisnis kamu. Kenapa? Karena ya, saingan kamu itu makin hari makin berat. Apabila kamu do the same thing, ya siap-siap aja akan ada usaha sejenis dengan kamu nih yang jauh lebih menarik perhatian customer. Dan akhirnya kamu gak punya customer lagi dong. Terus pertanyaannya, gimana caranya untuk memperkuat fondasi bisnis? Ya jawabannya banyak banget, tapi di sini aku mau mention yang super penting. Fondasi yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM. Coba kamu lihat kembali ke diri kamu dan tim kamu. Ada nggak sih yang performanya menurun atau emang kurang? Atau malah nih, jangan-jangan kamu tuh kekurangan SDM, makanya kamu sering kewalahan dalam nanganin customer. Atau bisa jadi malah sebaliknya, kamu ternyata kelebihan SDM, sehingga yang sebelumnya bisa meningkatkan omset kamu, ya malah jadi beban bisnis kamu. Selanjutnya, konsep bisnis berbasis customer. Yang namanya bisnis itu pasti tujuannya untuk memecahkan masalah customer dong. Nah sekarang coba cek lagi review dari customer kamu.
Kira-kira mereka puas nggak sih dengan produk kamu? Apa aja saran dan masukan dari mereka? Gimana sih pendapat mereka terkait produk kamu ini? Kira-kira oke atau malah jangan-jangan bikin masalah baru buat mereka? Makanya kamu harus banget ngumpulin data dan informasi mengenai customer kamu, supaya perbaikan bisnis yang kamu lakukan itu memang mengakomodir kebutuhan customer kamu. Kalau customer kamu senang dan puas, dijamin deh mereka akan menjadi pelanggan setia kamu. Dan secara otomatis, mereka juga akan menjadi marketing kamu loh. Karena mereka pasti akan merekomendasikan produk kamu ke orang-orang yang berada di circle mereka. Gimana guys? Jadi sekarang udah pada tahu ya kalau yang namanya mengevaluasi cash flow dan memperkuat fondasi bisnis itu merupakan hal yang harus dilakukan secara kontinu. Ibarat kata, itu adalah hal yang harus kamu lalui supaya kamu bisa naik kelas dalam berbisnis. Aku harap apa yang aku share ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalnya kamu ada saran atau ada pandangan lainnya, please let me know ya. Silakan banget untuk tulis di komen atau kamu juga boleh untuk kirim pesan ke aku. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah menonton sampai habis. Mudah-mudahan usaha kamu dan usaha aku, usaha kita semua makin berkembang dan makin besar. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye.